Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelas 6 maka masuk semua. Kok cuma 28? Alia nggak masuk. Alia, Faisa, Alia, A, DA. DA. Terus udah gitu? Cuma 2? Iya. Ya, cuma 2. Baik, seperti yang pernah Pak Andi sampaikan pekan lalu, ya kita akan beranjak ke bab selanjutnya, ya materi selanjutnya yaitu materi bab 1 tentang program desain grafis dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW 11. Ya. CorelDRAW 11. Kalian sudah cek GCR? GCR TK-nya sudah dicek belum? Sudah download. Belum. Oke. Pak Andi asumsikan semuanya sudah download ya. Jadi downloadnya udah prosesnya itu kemarin. Jadi sekarang kita langsung ke pengenalan aplikasi CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW biasanya ketika kita pijit tombol start menu, ya tombol start menu atau tombol Windows, itu kita ketikkan Corel. Nah, jika ada itu muncul ya. Terlepas biasanya kalau punya kalian sudah pernah diinstal sama orang tua kalian, itu biasanya nggak Corel 11, biasanya lebih tinggi ya, Corel X5, X6 dan seterusnya ya, bahkan X9 sekarang di 2019 ya. Nggak apa-apa, pakai saja jika memang adanya Corel yang lebih tinggi. Kenapa dipakai saja? Karena jika ingin menggunakan Corel 11 itu kalian harus menguninstall dulu Corel yang sudah ada atau Corel yang speknya lebih tinggi ya. Jadi biarkan saja pakai yang ada, tapi jika tidak ada maka tidak akan muncul di sini ya, tidak akan muncul. Jadi wajib kalian harus menginstal Corel 11. Oke, kita klik Corel 11-nya. Kenapa Pak Andi rekomendasikan Corel 11 ya, supaya komputer yang speknya itu kecil masih bisa support ya, apalagi komputer yang speknya tinggi itu udah pasti support banget. Oke, silakan lihat halaman 2 di buku paketnya. Di halaman 2 itu ada pengertiannya ya. Pengertian daripada program CorelDRAW adalah salah satu program desain grafis yang berbasis Windows, yang berfungsi untuk membuat objek secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Di samping itu, program ini juga mampu memanipulasi atau mengedit beberapa gambar sehingga terlihat menarik. Nah, biasanya untuk menggambar, untuk mewarnai itu kalian baru sebatas taunya programnya namanya apa? Program yang waktu kelas 1, kelas 2 tuh biasa kalian mengerjakan membuat gambar di komputer itu pakai apa? Programnya masih ingat? Paint. Iya, betul. Hanya sebatas sampai situ ya, Uji ya. Sampai pen saja. Nah, sekarang lebih ke agak profesional lah ya. Membuatnya pakai program CorelDRAW. Oke, tampilan awalnya seperti di halaman 2. Nah, tampilan awalnya itu seperti itu. Ada yang pertama ada new graphic. Jika kita ingin menggambar dengan file baru. Kemudian kalau open last edit itu membuka kembali pekerjaan kita yang baru banget kita kerjakan, gitu ya. Kemudian ada open graphic, berarti membuka kembali pekerjaan atau grafik yang pernah yang sudah kita simpan di komputer kita. Lalu template ini nggak perlu, jangan dulu ya. Lalu core tutor juga jangan, what's new nggak usah. Jadi kalian hanya fokus di sini dulu. Oke, untuk memulai file baru itu pilih new graphic ya. Pilih new graphic. Nah, di sini di new graphicnya ini kalian akan dimunculkan tampilan seperti ini. Ya, sama sih, hampir sama dengan Word kayak gitu ya tampilannya mah. Ada lembar kerja, kemudian ada tool-toolnya. Oke, Pandi kenalin dulu ya, karena di buku itu nggak ada materinya.
nggak ada materi untuk Corelnya. Ini apa Pak? Ini menu apa Pak? Ini nggak dijelasin ya. Jadi kalian boleh lihat ke penjelasan Pandi. Terus nanti ini kan Pandi record nih. Nanti kalian boleh cek GCR-nya jika tidak jelas ya. Cek GCR-nya nanti bisa di-play berulang ya. Oke, di bagian atas ini seperti biasa ini semua program sepertinya ada. Ada toolbar menu ya. File menu ya, toolbar menu. Di sini ada file. Di file itu selalu ya sama, ada new, ada save as, ada print ya. Kemudian ada import dan ekspor, ada send to-nya kemana, ke Bluetooth, desktop, dokumen dan seterusnya ya. Kemudian ada edit, sama ini hampir sama dengan program-program kebanyakan. Nanti ada ini disebut dengan toolbar menu ya. Kemudian yang kedua ini adalah menu bar, kalau nggak salah. Icon menu ya, icon menu di sini ada new, kemudian ini ada open dan terusnya sama aja ya, ada paste, copy paste. Kemudian di sini ada ukuran kertas ya, ukuran lembar kerja. Nah, di bagian yang ketiga ini namanya untuk yang berhubungan dengan pengukuran kertas dengan lembar kerja pokoknya ya, untuk yang bagian ketiga. Kemudian di bagian kiri ini, nah di sini alatnya, di sini toolnya, tool yang akan kita gunakan untuk menggambar, ya menggambar misalkan kotak, misalkan segi 5, ya atau bintang. Nah, ini kan bintangnya bintang ninja ya. Sebelum membuat bintang harusnya kita pilih dulu bintangnya mau seperti apa, lalu jadi seperti ini ya. Kemudian ada penulisan, nah penulisan teks, ada teksnya. Kemudian ada lagi ini untuk 3 dimensi berapa dimensi ini ya, untuk kalau ingin banyak ininya bisa ditambahin gitu ya, dan seterusnya. Nanti ini sambil jalan ya kita mempelajarinya. Kemudian setiap kalau di Corel itu setiap kita sudah menggambar sesuatu, misal kita menggambar kotak ya, setelah menggambar kotak jangan biarkan toolnya tetap di kotak. Kenapa? Karena ketika kita akan merubah, misalkan akan merubah kotaknya, misalnya edit, membesarkan misalnya, malah ke gambar kotak baru. Jadi pastikan ketika sudah menggambar itu pastikan kursornya diklik pick tool. Selalu ya, pick tool itu yang tanda panah. Selalu di situ. Lalu sini ada zoom tool ya. Zoom tool itu untuk membesarkan suatu objek. Nah, gitu. Jika ingin mengecilkan tinggal klik kanan. Klik kanan itu jadi zoom out. Kalau ini zoom in. Kalau klik kanan zoom out. Nah, kalau di Corel itu ketika kalian scroll ya, misalnya pakai ini. Scrollnya pakai ini ya, ingin ke bawahin misalnya. Tujuannya sih ingin ke bawahin. Tapi ketika di scroll malah seperti itu ya. Tuh jadi kecil. Jadi kita zoom in. Kalau di Corel itu jadi scrollnya itu harus pakai yang ini nah. Nih, pakai yang sebelah kiri. Nah, pakai ini ya, tapi jangan terlalu banyak. Kalau lebih amannya pakai panahnya aja. Panah atas, panah bawah. Ya. Jadi scrollnya pakai itu, nggak pakai scroll yang di mouse. Nanti kebanyakan. Bisa sih kalau pelan-pelan, tapi dengan objek yang diselect. Misalkan kita ingin zoom yang ini. Tuh, scrollnya itu untuk men-zoom in and zoom out. Ya, kalau di Corel itu untuk membesarkan dan mengecilkan scrollnya, bukan untuk ke atas ke bawah. Gitu. Kemudian di bagian kanan ini ada color tool. Ini untuk memberi warna. Misalkan Anda punya objek bintang, kita beri warna dengan warna misalkan kuning. Kalau ingin mewarnai bagian dalam, ini ya bagian dalam sini, ini pakai klik kiri ya, pakai telunjuk, pakai klik kiri, kemudian klik kiri, kemudian pilih warnanya ya. Nah kalau untuk garis ini gunakan klik kanan, pilih warna. Misalkan di sini warnanya warna hitam ya. Warna hitam. Kita akan ganti warnanya menjadi misalkan warna biru. Kita klik kanan,
di warna di color toolnya, klik kanan. Nah, seperti itu. Jadi warnanya yang dalam kuning, yang garisnya warna biru. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, Pandi coba teruskan dulu sedikit lagi ya. Kemudian di bagian sini, nah kalau di Corel 11 ya, di Corel 11 itu menunya jangan sampai kegeser atau bahkan hilang. Ya, kayak gini. Misalkan kalian ingin mengklik new ini ya, new dokumen ya, new design. Kalian klik misalkan, terus kegeser. Nah kayak gini. Kegeser seperti ini. Nah kalian nanti jadi bingung ya. Jadi kalau di Corel 11 itu dia akan kegeser-geser menunya, beda dengan Corel 13, Corel ke atasnya ya. Jadi hati-hati kalau di Corel 11 itu jangan sampai menunya tergeser. Begitu ya. Baik. Selanjutnya silakan kalian lihat di halaman 3. Ya, untuk teorinya sudah Pandi sampaikan. Jadi ini sudah Pandi record. Jadi kalian jika ingin mengulang kembali ada yang tidak jelas, kalian bisa cek nanti GCR-nya. Di sana akan Pandi upload hasil record pembelajaran atau pendidik kita hari ini ya. Oke, di halaman 3 itu kita diminta membuat apa, Nak? Membuat apa? Ada yang bisa? Tabung ya. Silakan disiapkan semuanya membuka Corel Draw-nya. Nah, jika ada yang belum, boleh menyimak dulu. Kemudian setelah menyimak, kalian nanti setelah PJJ sama Pak Andi boleh install ya. Ada di GCR untuk link download-nya. Link download dan cara download-nya, cara install-nya juga. Ya, kalian bisa simak di sana. Oke, yang pertama diminta untuk membuat apa, Nak? Membuat tabung. Tapi ada tahapannya. Tahapannya harus menggunakan bangun datar apa? Bangun datar persegi, betul ya. Itu di poin 2, Nah. Di poin 2 kita buat persegi. Persegi seperti ini ya. Oke, secukupnya saja. Kemudian kita coba scroll ya. Kita coba scroll, dibesarkan, di zoom in. Kemudian setelah persegi ini, kita tambahkan lagi apa? Dua buah elips. Nah, bukan lingkaran. Kalau lingkaran itu lebih presisi ya. Jadi nggak lonjong. Jadi ini elips sebutannya ya. Nah, ini kita ambil elips tool. Elips tool lalu kita buat misalkan di sini dulu aja. Nah, di sini seperti ini ya. Bisa simak? Bisa. Iya, oke. Lalu digeser, dipastikan ujung daripada elipsnya kena ya ke bagian sudut. Ya, kita coba di scroll aja, dibesarkan. Nah, ini kan belum kena ya? Belum kena. Oke, untuk membesarkan dan mengecilkan suatu objek yang sudah kita gambar, gunakan pick tool. Lalu kita besarkan seperti ini. Ya, kalau sudah di scroll balik atau pakai zoom tool, lalu klik kanan. Nah, klik kanan seperti ini ya. Lalu kita zoom lagi bagian sini. Bagian sini nih, kita zoom lagi, lalu pick tool, kemudian geser. Nah, seperti ini. Jika belum juga, kita geser lagi. Ini belum ya. Oke. Kalau ingin hati-hati, gunakan ini gunakan CTRL ya. Kalau di Corel itu CTRL. Tiara, tidak coret-coret, Tiara. Nggak sengaja, sumpah. Kebaca langsung ada namanya ya. Ya nggak sengaja, sumpah. Ya, oke. Nah, seperti ini ya, pakai CTRL. Jika sudah pas, baru kalian lepas CTRL-nya. Oke, CTRL. Nah, seperti ini ya. Oke, kita zoom out. Setelah zoom out, tuh, jadi ya, kelihatan?
Kelihatan ya? Baik, setelah ini ngapain kita? Buat satu lagi. Buat satu lagi, betul. Kita copy paste aja ya, kita copy paste yang ada di sini. Yang ini kita copy paste. Nah, kalau di Corel itu copy pastenya bisa macam-macam. Nah, bisa dengan CTRL-C, CTRL-V, bisa dengan edit, copy ya, edit, copy, lalu edit paste. Bisa juga dengan tombol tambah atau tombol plus yang ada di keyboard kalian. Ya, tombol plus. Misalnya Pandi pakai tombol plus. Itu ada nggak? Oh, nggak ada. Tombol plusnya beda kalau di laptop ya. Berarti kita copy paste aja lah. CTRL-C, CTRL-V. Kemudian kita geser ke atas. Nah, bagian atas ini ya. Oke. Seperti ini. Sudah terlihat ya bentuknya ya? Sudah terlihat bentuknya sedikit menyerupai tabung. Nanti itu garis yang di tengah dari yang bulat di atas itu dihilangin. Iya, cara menghilangkannya ada di buku stepnya ya. Kita akan praktekkan bersama-sama. Oke, kita praktekkan sama-sama ya. Yang pertama, yang kita harus hilangkan garisnya adalah elips yang sebelah mana, Nak? Bawah. Sebelah bawah. Oke, berarti kita harus memberikan perintah apa? Dimintanya perintah apa itu? Dimintanya perintah apa? Lihat bukunya coba. Selanjutnya ya, klik lingkaran bagian bawah. Ya, Coba sih. persegi panjang disertai menekan tombol shift pada keyboard kan? Berarti kalian harus mengklik persegi dulu, kemudian gunakan tombol shift ya, gunakan tombol shift untuk select objek keduanya. Nih, objek keduanya adalah lingkaran elips bawah ya. Kemudian pilih weld, klik icon weld pada menu bar. Nah, menu bar itu ini ya. Menu bar di sini ada weld. Ya, weld, trim, intersect, kemudian simplify dan seterusnya ya. Yang kita butuhkan adalah weld. Tuh. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang yang bagian atas terakhir, klik lingkaran bagian atas pada persegi panjang disertai menekan tombol shift. Berarti lingkaran elipsnya dulu, kemudian tombol shift, lalu persegi yang ini ya, persegi dan elips udah disatukan. Kemudian klik gambar apa? Klik icon apa, Nak? Oi? Apa? Trim. Trim. Sebelahnya well tadi. Well-nya udah, Nak. Ini well-nya, garisnya hilang ya yang di bawah. Nah, yang kedua pakai icon trim di sebelahnya well sini. Ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya belum menyatu loh. Belum menyatu. Tuh, masih terpisah. Jadi sebelum ke sana kita grup dulu. Ya, kita grup dulu gunakan kalau di Corel itu ada di sebelah trim, di sebelah well ada grup. Ini satu, kemudian ada di edit, kalau nggak salah, bukan di edit. Ada di, di sini. Klik kanan, lalu grup. Ya, atau dengan shortcut key keyboardnya apa ini? CTRL-G. Oke, bisa dengan CTRL-G. Gitu. Jadi ketika kita pindahkan objeknya, itu sudah menyatu semua. Begitu. Bisa dipahami? Ya. Bisa ya. Nah, untuk mewarnainya kalian bisa gunakan color tool ini ya. Misalkan warnanya ingin warna hijau. Nah, hijau. Wah, sama ininya kena ya. Ya, karena yang elipsnya ini belum kita warnain. Dia masih tembus pandang. Jadi dia masih satu warna dengan ini ya. Jadi kita harus ungroup dulu. Nah, ungroup dulu, lalu kita select yang bagian sini saja, kita beri efek warna hitam. Nah, seperti ini. Ya. Baru deh kita grup lagi. Sudah? Mirip makanan kaleng, Bapak. Iya, jadi kaleng ya.
Ya tabung, ini tuh tabung kayak kaleng cat ya. Nah, bisa ya? Bisa ya? Mudah kok. Insya Allah ya. Oke, ada yang tanyakan? Silahkan. Ada yang belum install atau bagaimana? Nanti boleh menyimak ya. Oji udah install? Udah. Udah, alhamdulillah. Berarti udah kamu udah bisa praktekin ya. Nabil, udah install? Bill, udah Bill? Bill, unmute Bill. Yang mana? Udah install belum? Yang 11. Ya, 11 mau Corel berapa? Udah ada di aku mah. Oh, udah alhamdulillah ya. Kinan udah? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, nanti kan ini ada recordnya ya. Jadi kalian nanti bisa simak untuk mengerjakan ini ya, mengerjakan tugasnya ya, latihannya. Oke, untuk latihannya kalian buatlah ini, lalu simpan di komputer kalian masing-masing dengan nama ya file, pilih save as, kemudian keluar file name-nya di dokumen ya, simpan dengan nama latihan 1, lalu Corel nama 6 maka begitu ya. Save. Enggak, Pak. Screenshot dulu. Oh, screenshot. Oke, sebentar Nevan. Aku juga mau screenshot. Boleh screenshot boleh. Latihan 1 Corel nama 6 maka gitu ya. Oke, ini sama ininya screenshot silahkan. Oke, sudah ya. Nah, Aku mau di-record dari tadi, Bapak. ya bagus. Nah, jika sudah, kalian tinggal pijit tombol save Kirim saja apa? nanti ya. Namanya bagus. Apa? Gimana? Gimana, Bill? Nggak jelas. Baik ya. Jadi disimpan seperti itu. Nanti pekan depan ketika pertemuan mata pelajaran TIK lagi, kita akan gunakan fitur open file ya. Open file, kemudian kita buka kembali latihan 1 Corel nama namkahnya. Ya, lalu nanti kita akan lanjutkan membuat bunga di sini kan ini pas lah. Jadi dibilangi ini jadi pas bunga ya nanti ya. Peruntukannya jadi pas bunga. Nanti kita akan membuat bunganya di sini. Masukin ke sini ya. Oke, mungkin sampai di sini materinya. Ada yang tanyakan dulu sebelum akan diakhiri? Enggak. Tidak ada, yakin? Yakin. Udah di-record. Baik, alhamdulillah ya. Berarti sudah pada paham. Oke, oh ya ada ibu kepala sekolah, ada yang tahu? Ada Bu Siti, selamat datang Bu Siti. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Siti. Sehat Terima ya. kasih, Anak-anak alhamdulillah. sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Selamat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Anak-anak nih Pak Andi, Masya Allah. Iya, Bu. Iya. Bergabung sebentar nggak apa-apa ya. Pengen lihat anak-anak belajarnya hebat-hebat nggak nih? Ya. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Iya. Sok dilanjut ya nak ya. Ya. Pak Andi, mangga Pak Andi. Ya, hatur nuhun Bu Siti. Baik, tidak ada yang ditanyakan ya? Enggak. Ya, baik. Jika tidak ada, silakan kalian simpan saja itu filenya, kemudian kalian save. Ini simpan ya. Suara Bapak ngedep, Bapak. Mana? Suara Bapak kecil, gede. Oh, ininya kayaknya headset ini kurang bagus. Oke, diulang ya. Diulang nih. Save-nya latihan 1 Corel nama kah. Lalu save. Oke, sudah tersimpan. Lalu kalian close saja. Kok nggak bisa? Oh, tadi ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa Pandi sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya.
atau boleh komen di GCR-nya ya. Kalian simak nanti GCR-nya, di sana ada record kita. Baik, terima kasih. Silakan akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Allah, kenapa itu kayak ini apa? Oke, terima kasih ya Pak Andi, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hostnya ke siapa ini, Nak? Auji. Ozi. Oh, Ozi KM-nya ya. Ke Ozi.